Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fandi dengan NIM 7211419068. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bab 4, yaitu pengguna dan pengembang sistem pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi kita akan membahas pokok bahasan terlebih dahulu. Nah, jadi yang pertama ada organisasi layanan bisnis, ada spesialisasi informasi, lalu ada struktur organisasi layanan informasi, lalu ada komputasi pengguna akhir, lalu ada pengguna sebagai suatu sumber daya informasi, lalu ada resiko komputasi pengguna akhir, lalu ada keuntungan komputasi pengguna akhir, lalu ada kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Lalu ada pengetahuan pengembangan sistem, lalu keahlian pengembangan sistem, lalu mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan, lalu ada kantor maya, dan yang terakhir ada keuntungan dan kerugian kantor maya. Bahasan pertama itu adalah organisasi layanan bisnis. Nah, sumber daya informasi. Kita telah mengidentifikasikan sumber daya informasi yang terdiri atas peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi. Sebagian besar sumber daya ini pada umumnya berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari Chief Information Officer (CEO). Sumber daya informasi terdapat di area-area pengguna adalah tanggung jawab dari para manajer area pengguna. Lalu ada spesialis informasi. Nah, untuk mengembangkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Spesialis informasi meliputi yang pertama itu adalah analisis sistem, yang kedua ada spesialis jaringan, yang ketiga ada administrator, yang keempat ada programmer, yang kelima ada webmaster, dan yang terakhir ada operator. Learning. Jadi ini adalah suatu spesialis informasi learning. Selanjutnya, pokok bahasan selanjutnya adalah struktur organisasi layanan informasi. Ide pokok yang pertama itu adalah tren dari struktur tersentralisasi dengan desentralisasi. Perusahaan telah menguasai beberapa orang analisis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru, dan beberapa orang analisis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Unit-unit operasi, administrasi basis data, dan jaringan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan maupun pemeliharaan. Lalu ada struktur organisasi inovatif. Nah, perusahaan-perusahaan besar berusaha untuk mencapai suatu struktur organisasi yang tersentralisasi secara sentral. Hal ini dicapai dengan memberikan wewenang kepada unit IS corporate untuk mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan infrastruktur IT, dan wewenang-wewenang kepada area-area bisnis untuk mengambil keputusan mengenai penggunaan IT secara strategis di area-area mereka masing-masing. Lalu bahasan selanjutnya ada komputasi pengguna akhir. Nah, pengguna akhir merupakan kata sinonim dengan pengguna. Nah, pengguna produk akhir dari suatu sistem berbasis komputer. Komputasi pengguna akhir, user computing (UCO). Oleh karenanya, berarti pengembangan seluruh atau sebagian sistem informasi oleh pengguna. Komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama. Yang pertama adalah dampak pendidikan komputer. Yang kedua, ada antrian layanan informasi. Yang ketiga, adanya murahnya peranti keras. Dan yang terakhir ada peranti lunak siap pakai. Lalu bahasan selanjutnya ada pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Nah, pengguna dari sistem informasi perusahaan merupakan sumber daya informasi penting yang dapat memberikan suatu kontribusi yang nyata dalam mencapai sasaran strategi dari meraih keunggulan kompetitif. Hal ini terutama berlaku ketika pengguna dapat secara aktif ikut serta berpartisipasi dalam pengembangan sistem dan mempraktikkan komputasi pengguna akhir. Bahasan selanjutnya ada risiko komputasi pengguna akhir. Jadi, resikonya yang pertama adalah sasaran sistem yang buruk. Yang kedua, ada sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Yang ketiga, ada pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien. Dan yang terakhir, adanya hilangnya integritas. Bahasan selanjutnya ada keuntungan komputasi pengguna akhir. AUC memberikan 2 manfaat utama. Yang pertama, ada menyampaikan kemampuan dan tantangan.
Yang kedua, mempersempit jarak komunikasi. Kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Nah, pengembangan sistem informasi memerlukan keahlian dan pengetahuan khusus. Ahli informasi menerapkan keahlian dan pengetahuannya secara profesional dengan jam kerja penuh waktu. Nah, pengguna menerapkan keahlian dan pengetahuannya dalam menangani sistem informasi hanya sampai tingkat tertentu. Lalu, bahasan selanjutnya ada pengetahuan pengembangan sistem. Nah, jadi pada bahasan ini itu dimulai dengan dasar-dasar bisnis. Lalu tahap selanjutnya ada pemahaman informasi, dan yang terakhir ada pemahaman komputer. Sama halnya dengan yang tadi, itu dimulai dengan adanya dasar-dasar bisnis, lalu dimulai dengan teori sistem, dan yang terakhir ada pemodelan sistem. Bahasan selanjutnya adalah keahlian pengembangan sistem. Yang pertama ada keterampilan komunikasi. Yang kedua ada kemampuan analitik. Yang ketiga ada kreativitas. Dan yang terakhir ada kepemimpinan. Bahasan selanjutnya adalah mengelola pengetahuan yang ditujukan oleh sumber daya informasi perusahaan. Otomasi kantor. Nah, otomasi kantor adalah penerapan otomasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Nah, itu adalah salah satu keunggulan dari otomasi kantor adalah adanya fakta bahwa ia memberikan suatu sambungan komunikasi bagi orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi dalam otomasi kantor ini kita itu menerapkan otomasi. Jadi kayak kita di teknologi komputer di pekerjaan kantor. Nah, itu merupakan suatu keunggulan dari otomasi kantor ini. Jadi itu suatu keunggulan dari adanya otomasi kantor seperti teknologi komputer, pekerjaan kantor. Nah, jadi mereka itu memberikan komunikasi bagi orang-orang di dalamnya atau di luar perusahaan agar kita itu saling berkomunikasi satu sama lain. Bahasan selanjutnya itu adalah kantor maya. Nah, bahasan ini agak harus kita pahami banget ya. Jadi harus kita pahami sekali pada bahasan kantor maya. Nah, kemampuan AO untuk menghubungkan orang secara elektronik membuka pintu-pintu baru dalam kegiatan bagaimana pekerjaan kantor dilaksanakan. Nah, AO bahkan membuat pekerjaan kantor tidak harus dikerjakan di kantor sebagai gantinya. Nah, jadi pekerjaan seperti itu dapat dilakukan dimanapun karyawan berada, kantor maya. Nah, jadi konsep ini dimulai dengan telecommuting, lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hoteling. Jadi kemampuan AO ini itu menghubungkan orang secara elektronik, secara online, dengan membuka pintu-pintu baru dalam kegiatan bagaimana pekerjaan kantor itu dilaksanakan. Jadi AO ini bahkan membuat suatu pekerjaan kantor itu nggak harus dikerjain di kantor, jadi bisa dikerjain di rumah ataupun di manapun dia berada. Jadi dia bisa mengaksesnya secara online. Jadi konsep ini diawali atau dimulai dengan adanya telecommuting, lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor. Selanjutnya itu ada kerugian dan keuntungan. Nah, jadi dalam suatu kantor maya itu ada kerugian dan keuntungan. Nah, jadi yang pertama itu ada biaya fasilitas yang lebih rendah. Kita sudah tahu, jadi dalam biaya fasilitas tuh pasti rendah, relatif rendah. Lalu ada biaya peralatan yang lebih rendah. Lalu ada berkurangnya penghentian pekerjaan. Lalu ada kontribusi sosial. Lalu ada moral yang rendah. Nah, yang terakhir itu adalah kekhawatiran akan resiko keamanan. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum